Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mulai perkuliahan metodologi penelitian. Pembahasan kali ini tentang menentukan tujuan dan permasalahan penelitian. Oke, saya share dulu materinya. Oke, jadi permasalahan masalah dan tujuan penelitian. Jadi pada saat kalian bikin penelitian ataupun proposal atau skripsi nantinya ini adalah bab 1, itu masuknya di bab 1 di bab pendahuluan. Isinya ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, jadi kita akan bahas tentang menentukan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini secara tahapannya dari mulai bab 1 sampai bab 6 gitu. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 pembahasan, bab 6 kesimpulan dan saran, lalu daftar pustaka. Pertama kita menentukan masalah dulu. Jadi pada saat melakukan penelitian itu dasarnya adalah pertama kita menentukan masalah. Masalah di sini bisa juga sebagai batasan masalahnya. Jadi permasalahan dapat diidentifikasi sebagai kesenjangan antara fakta dengan harapan, antara yang seharusnya dengan kenyataan. Itu dasarnya dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi kita nentuin dulu problemnya, setelah itu kita baru melakukan langkah-langkah penelitian berikutnya. Jadi identifikasi masalah dulu yang paling penting gitu kan. Sama seperti semester lalu itu kita belajar tentang pemodelan sistem, itu yang paling utama itu identifikasi masalah dulu, problem identification dulu. Nanti kalau sudah ketahuan masalahnya, kita baru terusin ke tahapan penelitian berikutnya. Sesuatu yang dikategorikan masalah oleh seorang atau kelompok mungkin tidak menjadi masalah bagi orang lain. Jadi subjektif sebenarnya. Karena sesuatu yang dianggap masalah sangat tergantung pada situasi individu atau kelompok itu, tergantung pada ukurannya. Menetapkan masa penelitian tidak sama dengan menentukan masalah gitu. Penelitian berasal dari kata teliti, yang artinya cermat, seksama, dan hati-hati. Atau sebenarnya kalau penelitian ini kan bahasa Inggrisnya research ya. Search itu arti kita mencari, research berarti kita mencari-cari gitu. Apa yang kita cari? Yang kita cari ya fakta yang kita mau pecahkan masalahnya gitu. Itu adalah arti penelitian. Jadi mencari daftar pustaka, mencari fakta ke lapangan, mengambil data itu kan salah satu bentuk penelitian atau research itu sendiri. Masalah penelitian, nah ini penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, kritis tentang berbagai fenomena dengan dipandu oleh teori dan hipotesa. Jadi harus ada panduannya. Panduan kita tuh teori atau hipotesa orang gitu. Jadi harus ada dasar nih. Itu bedanya penelitian dengan bukan penelitian gitu. Kalau penelitian dasarnya harus dengan teori siapa atau penelitian terdahulu siapa. Boleh berdasarkan oleh pengalaman kita gitu, berdasarkan oleh pemikiran kita, tapi kalau bisa dan harus ya wajib sebenarnya itu harus dilandasi juga dengan penelitian terdahulu. Jadi masih nyambung gitu, masih dalam koridor penelitian. Penelitian pada dasarnya dimulai dari hasrat keingintahuan. Jadi ada rasa ingin tahu dulu dari situ ya. Jadi karena ada rasa ingin tahu berarti kan ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang kemudian akan kita lakukan eh, penelitian gitu melalui tahapan-tahapannya. Dengan demikian tidak ada penelitian yang jika tidak ada masalah yang akan dipecahkan. Jadi pertama identifikasi masalah dulu ya tadi. Lalu masalah penelitian ini berdasarkan perkembangannya, ilmu pengetahuannya, jadi bidang ekonomi gitu, masalah penelitian tentang ekonomi, tentang pendidikan, politik, hukum, kesehatan, dan lain-lain. Luas ini secara umumnya gitu. Tapi kalau kita di TI, teknik industri ya, masalah penelitian tentang
kualitas, tentang produktivitas gitu ya, ruang lingkup teknik industri lah, kayak gitu. Fenomena tersebut menegaskan bahwa masalah kehidupan manusia telah dibagi menjadi fokus dan fokus penelitian sesuai bidang ilmu pengetahuan. Ini ada masalah penelitian, di sini contoh tentang bidang kesehatan ya. Ini juga kesehatan mikro, kesehatan makro. Ini masih bidang kesehatan, ini contoh yang diambil yang di bidang kesehatan. Bidang kesehatan bisa bermacam-macam ya, tapi untuk penelitiannya sendiri, TI juga bisa masuk gitu. Contohnya kayak di rumah sakit. Misalnya tentang kualitas pelayanan, itu kan masuk ke TI ya. Walaupun lingkupnya sebenarnya bidang kesehatan, tapi tetap secara teknis TI juga bisa masuk karena ada komponen pelayanan di situ. Jadi kita bisa melakukan penelitian di bidang kesehatan juga yang tetap pada jalur tahapan jalur penelitian teknik industri. Nah, ini rumusan masalah penting gunanya untuk memberi arah perancangan penelitian melalui subjek, instrumen, metode pengukuran, dan analisanya seperti apa. Jadi pertama subjeknya, terus instrumennya artinya yang kita mau ukur, kita mau pakai kuesioner atau kita pakai data aktualnya gitu ya. Dan metode pengukuran seperti apa, analisa datanya bagaimana. Menjadi patokan penyusunan jadwal penelitian, menjadi acuan apakah judul sesuai dengan tujuan, mengetahui bobot dan orisinal penelitian. Jadi sebenarnya judul itu setelah kita nentuin masalah dulu gitu. Jadi kita bisa nentuin jadwalnya. Bisa nentuin judulnya gitu. Nah, ini cara menemukan permasalahan sumber kepustakaan. Kita nyari-nyari di perpustakaan, forum pertemuan dari seminar dan sebagainya, pengalaman praktisi lapangan atau masyarakat gitu. Jadi salah tiga ini yang menjadi cara menentukan permasalahan. Tapi tetap ya, dari tiga ini landasannya tetap penelitian terdahulu. Jadi atau teori yang ada itu landasannya. Bisa misalnya kalian menemukan masalah karena kalian ngelihat sendiri masalah itu gitu. Tapi tetap landasannya harus nyari penelitian terdahulu. Itu bedanya penelitian dengan yang bukan penelitian. Juga ada objektif, subjektif, sama keaslian. Bentuk rumusan masalah nih, contoh kayak gini nih, contoh redaksinya ya. Apakah ada pengaruh tingkat pendapatan keluarga terhadap status gizi anak balita? Gitu. Jadi ada kata tanyanya di situ. Gitu. Ini adalah contoh redaksi penelitian. Nanti kalian juga akan di-share handbooknya ya, handbook dari UBP ada tuh untuk bikin rumusan permasalahan itu seperti apa, redaksinya kayak gimana itu ada, nanti akan dikirim juga. Sekarang menentukan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini ditulis dalam bentuk apa yang diinginkan oleh peneliti secara ringkas dan jelas dalam bentuk kalimat pernyataan. Jadi kalau masalah tadi kalimatnya pertanyaan, kalau misalnya tujuan pernyataan, nggak boleh tujuan dengan pertanyaan ya, jadi malah aneh nantinya. Substansi tujuan harus sesuai dengan permasalahan penelitian, jadi masih nyambung. Jadi masalahnya apa, tujuannya apa gitu. Masalahnya kita ingin mengukur kualitas layanan suatu rumah sakit gitu. Itu tujuannya. Masalahnya apa? Masalah kualitasnya belum standar atau kualitasnya di bawah standar seperti itu. Contoh redaksinya kayak gini. Mengetahui atau menganalisis pengaruh tingkat pendapatan keluarga terhadap status gizi anak. Ini salah satu redaksi dalam penulisan tujuan penelitian. Nah, seperti itu materinya tentang menentukan masalah dan menentukan tujuan penelitian. Jadi nyambung ya antara masalah dan tujuan penelitian. Dan yang harus kalian ingat juga tadi yang membedakan antara penelitian dan bukan penelitian. Kalau penelitian harus ada dasar teorinya, teori dari siapa, harus ada dasar penelitian terdahulunya gitu. Oke, untuk materi tentang tujuan dan
menentukan masalah penelitian. Sampai sini dulu, nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.